Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai dengan 22. Yesaya terpaksa bersembunyi. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu layang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Tuhan yang pegang kendali. Salah satu realita hidup adalah persoalan itu selalu ada. Tidak ada orang yang hidupnya bebas dari persoalan. Sakit itu masalah, sehat pun itu masalah. Tidak ada uang jadi masalah, ada uang pun bisa jadi masalah. Tidak ada waktu yang berlalu tanpa masalah. Hidup tanpa masalah hanya ada ketika kita mati dan pindah ke surga. Di sana hanya ada pujian sukacita. Tantangan terbesar hidup ini sebenarnya bukanlah masalah itu, tetapi bagaimana respon kita terhadap masalah itu. Bacaan hari ini menyatakan kepada kita tentang respon atau reaksi bangsa Yehuda ketika berhadapan dengan persoalan. Reaksi yang dimaksudkan di sini terkait dengan langkah yang mereka ambil. Dan langkah itu menunjukkan kepada siapa mereka percaya dan kepada siapa mereka takut. Tuhan Allah tahu siapa yang mereka percaya dan takuti, bukan kepada Tuhan. Kepada Yesaya, Tuhan Allah mengingatkan agar jangan mengikuti langkah bangsa Yehuda. Langkah mereka tidak membawa kepada kehidupan, tetapi menuju kebinasaan. Mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Seharusnya mereka datang kepada Tuhan Allah, dan kepadanya mereka harus merasa takut. Allah mereka adalah Allah Yakub, leluhur mereka, dan karena itu haruslah mereka datang kepadanya di Sion dan meminta petunjuk. Tetapi yang mereka lakukan adalah pergi kepada leluhur mereka yang sudah mati dan meminta petunjuk. Leluhur mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah, tetapi mereka sudah mati dan tidak patut meminta petunjuk dari orang mati. Keputusan dan langkah mereka adalah jahat di mata Tuhan, tetapi mereka tidak mau bertobat.
Nabi Yesaya menubuatkan bahwa terhadap langkah mereka tersebut, Tuhan akan menghukum mereka, menjadikan mereka orang-orang yang dibuang, melarat dan lapar, dan tinggal dalam kesesakan yang menghimpit. Firman Tuhan ini bukan hanya nubuat bagi bangsa Yehuda ribuan tahun lalu, tetapi juga bagi kita umat Tuhan di zaman ini. Tantangan hidup pasti akan selalu ada, tetapi yang pegang kendali atas masalah dan seluruh hidup kita adalah Allah sendiri. Betapa malang nasib kita jika Tuhan membuang kita dari hadapannya, sama seperti Ia membuang umatnya. Membaca dan merenungkan firman ini dan yakinkan diri kita untuk selalu percaya kepada Allah saja dan hanya kepadanya kita datang meminta petunjuk, maka pasti akan ada jalan keluar. Tantangan terbesar kita bukanlah masalah, sebab Allah lebih besar dan pegang kendali atas setiap masalah. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.